Semuanya, bagaimana kabar adik-adik sekalian dan juga rekan-rekan sekalian? Nah, di sini pada video saya kali ini saya akan sharing tentang salah satu jenis investasi yaitu investasi pada emas ya atau emas batangan ya. Nah, kebetulan di sini kita dibantu oleh websitenya investbro.id ya. Jadi salah satu website yang secara nggak sengaja saya temukan dan saya pikir sangat membantu ya untuk menjelaskan suatu jenis investasi tanpa harus kita mengetik dari awal ya. Gitu. Oke, nah di sini jenis investasi yang ditampilkan di websitenya dia ada emas, cryptocurrency, obligasi dan sebagainya ya. Nah, namun pada video ini saya akan berbicara tentang investasi emas ya. Oke ya, maka kita klik ikonnya ya. Nah, ketika dibuka ikonnya maka ada beberapa pilihan topik yang disajikan di sini ya. Nah, ya pilihan topik yang disajikan. Jadi yang pertama adalah menghitung harga jual emas perhiasan dan biayanya. Nah, untuk bagian ini saya kurang begitu punya pengalaman banyak ya. Yang nomor satu itu, kemudian buyback ini juga saya lewati. Nah, saya akan fokus pada yang cara investasi emas Antam ya, cara investasi emas Antam untuk pemula ya agar untung ya gitu. Oke ya, jadi saya masuk ke bagian ini, cara investasi emas Antam. Nah, di sini kenapa saya pilih yang Antam? Karena pengalaman saya berada pada emas Antam, ya. Jadi bukan pada emas dengan merek-merek yang lain ya. Meskipun pada November 2022 ini saya juga berpikiran bahwasanya merek-merek yang lain ternyata juga menguntungkan. Karena apa? Karena emasnya Antam ini harganya relatif mahal ya dibandingkan dengan merek-merek yang lain ya seperti itu. Nah, sebelum saya lupa saya ingin sharing kenapa emas Antam ini bisa relatif lebih mahal dibanding dengan merek-merek yang lain macam UBS atau emas kita atau apa ya. Jadi tanpa bermaksud promosi ya, tapi memang kenyataannya begitu. Nah, karena emas Antam ini kita bisa transaksikan di luar negeri ya. Jadi bagi mereka yang suka bawa emas bawa emas ke luar negeri dan ingin transaksi. Nah, mungkin ini lebih cocok ya untuk memiliki emas Antam ya. Tetapi bagi kita-kita yang nggak pernah bawa emas batangan ke luar negeri, mungkin bisa dipilih opsi yang lebih murah ya gitu. Oke ya, saya bahas yang ini dulu aja. Nah, jadi sekali lagi di sini adalah investasi ya, investasi sifatnya ya, investasi emas. Nah, kalau investasi emas itu ya bukan dengan perhiasan ya, tapi dengan emas batangan ya, gitu ya. Menurut saya seperti gitu ya. Oke ya, kita baca penjelasan dari Farikatul Kusna ya. Oke ya, cara investasi emas Antam untuk pemula agar untung ya. Oke. Nah, seperti kita ketahui, emas dari Antam atau Aneka Tambang adalah perusahaan emas terkemuka di Indonesia, perusahaan negara ya, BUMN ya, pada tahun 1968 berdirinya. Ya, dan hingga saat ini, dan Mas Antam ini juga memiliki butik ya. Nah, tapi saya tidak pernah datang ke butiknya ya. Yang saya pernah datang itu di Pegadaian ya, atau tanya orang Pegadaian. Tapi saya tidak pernah datang di butiknya ya. Nah, jadi tempat di mana saya beli adalah di Pasar Atom Surabaya ya, emas fisik ya, emas batangan fisiknya ya gitu. Dan emas Antam ini juga sering disebut dengan emas LM ya, LM ya, LM itu ya itu nama yang ada di image masyarakat ya untuk emas Antam ya, LM ya. Oke. Oke. Kemudian langsung aja saya masuk ke tujuan investasi emas ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya pada tahun saya mulai mengenal Mas Antam itu 2010 ya sampai mungkin 2000 sampai sekarang juga ya 2022. Tapi mungkin pengalaman yang sangat berkesan itu tahun 2010 hingga 2020 ya. 2010 sampai 2020 ya. Ya, sekarang pun masih juga rutin beli ya, tapi
yang paling berkesan itu 2010 sampai 2020 ya. Ini sharing aja apa adanya ya seperti itu. Jadi pada saat itu memang emas yang kita beli secara rutin pada periode tersebut itu memang bisa menghasilkan return yang jauh lebih baik ya dibandingkan yang emas batangan yang saya beli tahun 2021 dan tahun 2022 ya gitu ya. Nah, karena pada saat itu harga emas itu cenderung naik ya, cenderung naik terus ya secara memang normalnya emas itu naik ya karena kan jumlah emas di dunia ini di bumi ini kan terbatas ya, sedangkan jumlah manusianya itu semakin banyak dan pasti keinginan untuk emas itu makin tinggi gitu ya. Jadi mestinya itu harga emasnya itu makin lama makin naik ya. Tapi kenyataan berkata lain ya. Jadi pada saat 2019 itu memang emas itu harganya melonjak ya, melonjak tinggi ya, hampir 2 kali lipat ya, atau naik 80% dari sekitar 500 ribuan menjadi 900 ribuan pada saat pandemi 2020 seperti itu ya. Nah, tapi setelah itu, tahun 2021 dan 2022, itu kalau kita lihat dari grafiknya, ya, saya stop share, kita lihat ke grafik harga, ya, kayak ini ya, stop share, share screen, nah ini, ya, jadi ini dari grafik harga, nah ini memang pada tahun setelah 2020 ya, ini grafik harga, yang satu, yang 6 bulan, oh 6 bulan aja guys ya, jadi yang setahunnya nggak ada ya. Jadi, oke, mungkin kita harus pergi ke Google ya. Kita harus pergi ke Google. Amin. Ya. Harga emas 5 tahun terakhir ya. Ya, kan harga emas 5 tahun yang terakhir. Stop share, share screen. Nah, ini harga emas 5 tahun yang terakhir ya. Jadi setelah kita lihat dari sejak tahun 2000 2020 ya, 2020 itu terjadi lonjakan yang sangat besar. Ya, jadi lonjakan yang sangat besar, ini area 2020 ya. Nah, tetapi sejak 2020, bahkan 2021 dan hingga saat ini 2022, itu harganya cenderung tidak naik, ya. Cenderung ya segitu-segitu aja ya, jadi sideways ya. Jadi segitu-segitu aja ya. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelum 2020 ya. Nah, jadi harga sebabnya nggak tahu kenapa. Nah, setelah 2020 itu pada saat itu tinggi ya, puncak ya ini sampai 900-an. Setelah itu setelah 2021 dia cenderung datar dan malah pada bulan Oktober 2022 itu harganya cenderung turun ya. Nah, ini November agak naik dikit lagi ya seperti itu ya. Oke. Nah, oke, saya share screen. Nah, ini. Ya, ini yang terakhir dia dari turun ya, ini cenderung Agustus sama September 2022 dia cenderung turun, tertekan terus ya. Nah, tapi akhir-akhir ini November mendekati akhir tahun ini cenderung naik lagi. Ya, ini untuk emas antam ya, emas antam ya, bukan yang saya pakai sebagai standar di sini ya. Oke ya. Nah, kita kembali lagi pada Invest Pro tadi ya. Nah, ya, ya. Ya, jadi tujuan investasi emas ya. Jadi namun saya tetap yakin karena investasi emas ini kan udah dikenal manusia sejak tidak hanya tahunan, puluhan, bahkan ratusan tahun ya. Dan terus trennya itu adalah sangat disukai ya, gitu ya. Nah, maka saya yakin ya tidak selamanya harganya di bawah terus ya. Tapi kalau memang harga realnya, harga harga benernya itu harusnya dia terus naik ya seperti itu ya. Nah, jadi tujuan kita investasi emas adalah tujuan yang apa ya? Ya selain untuk mengimbangi inflasi juga menyimpan
harta kita dalam bentuk emas ya. Jadi kalau saya secara pribadi ya selama 2010 sampai 2000 berapa 20 ya, lepas dari harga yang turun berapa bulan terakhir ini atau 1-2 tahun yang cenderung tetap ini menurut saya sih saya lebih suka ya prefer ya emas dibandingkan misalnya yang lain atau saham atau ya atau deposito ya. Menurut saya lebih suka emas ya gitu ya. Kenapa? Karena emas ini ada bentuk fisiknya ya. Jadi emas ini ada bentuk fisiknya ya. Dan kalau kita lihat bentuk fisik dari emas antam itu adalah yang menurut saya sih bagus ya. Nah, kita lihat bentuknya bagus. Oke, kita bisa lihat ya di sini ya. Oke, harga emas hari ini dan ini ya di website resminya Antam kita bisa lihat bentuknya itu menarik banget ya. Nah, oke ya kita lihat di sini. Nah, ini ya. Oke, sambil yang 5 gram. Nah, ini ya. Jadi bentuknya menarik ya. Nah, ya jadi bentuknya menarik. Ini sayangnya nggak high resolution ya. Jadi yang betul-betul high resolution itu bentuknya sangat menarik ya. Oke ya, nah ini nggak jadi masalah karena guys bisa lihat langsung ya fisiknya ya. Oke ya, ini bentuk yang paling model yang paling menarik ya. Mesin yang paling bagus ya yang dipunyai yaitu punyanya Antam ya gitu ya Mas. Jadi, makanya nggak heran juga harganya yang paling mahal gitu ya. Oke dan selama ini saya selalu beli yang emasnya Antam ya. Nah, cuman pada tahun 2022 pertengahan itu yang mulai berpikir, nah karena harganya kok tetap gitu aja sama harga emas antam juga relatif mahal, juga mulai memikirkan yang lain. Tapi tetap selama 10 tahun itu saya tetap suka ya dengan emas antam ya gitu. Oke ya, jadi singkat cerita, memang emas ini saya yakin kedepannya tetap menjadi salah satu pilihan yang tetap saya sukai. Ya, karena apa? Karena bentuknya kecil, ada fisiknya kuat, dan apa dibandingkan sama deposito atau saham itu yang nggak kelihatan ya bentuk fisiknya ya kalau tanah kan mahal ya. Nah ini emas ini enak ya untuk fisiknya ya. Jadi sebagai contoh misalnya emas yang 5 gram aja ya, 5 gram harganya sekarang hampir 5 juta ya, 4,7 juta. Itu bentuk fisiknya kecil. Bahkan yang 10 gram yang nilainya hampir 10 juta pun tuh bentuk fisiknya juga kecil. Jadi enak dibawa-bawa gitu ya. Dibandingkan bawa uang kertas atau apa uang digital menurut saya lebih enak gitu ya. Oke ya, seperti itu. Bahkan yang 50 gram pun masih ya cukup cukup praktis ya kita bawa kalau kita mau transaksi gitu ya dibandingkan bawa uang 50 juta, uang kertas 50 juta ya menurut saya itu ya. Oke ya, jadi investasi emas itu kalau secara saya pribadi itu adalah pengalaman saya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah anggaran investasi. Nah, untuk anggaran investasi kita bisa baca di penjelasan dari Investpro ya. Nah, tapi kalau saya pribadi anggaran investasi ketika saya bisa menabung atau ada uang nganggur ya. Jadi kalau misalnya kita terima cash flow sebulannya misalnya 8 juta ya 8 juta atau ya 5 juta lah 5 juta misalnya setelah dipotong oleh pengeluaran ada sisa misalnya 2 juta atau 1,5 juta. Nah, 1,5 juta mungkin kita simpan selama 3 bulan, 4,5 juta itu bisa kita gunakan untuk beli emas batangan. Ya, jadi anggaran investasi ini tiap orang beda-beda tergantung uang dingin yang dipunyai. Ya, dan sebaiknya itu kita beli emas jangan terlalu kecil ya. Ya, jangan terlalu kecil. Jadi saran saya sih kalau terlalu kecil misalnya hanya 1 gram atau 2 gram itu makin kecil dia makin habis di ongkos atau ongkos pembuatan. Ya, jadi sebaiknya menurut saya sih minimal 3 lah, 3 gram ya. Ya, atau mungkin bisa 5, 10 ya itu lebih baik ya. Jadi jangan beli yang kecil-kecil ya, terlalu kecil itu nanti habis untuk ongkos pembuatannya seperti itu ya. Dan memang makin besar nilai per gramnya itu makin makin rendah gitu ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian tempat yang terpercaya.
Nah, ya tempat mana yang kita percaya? Nah, untuk di Surabaya ada pusat perdagangan emas yang cukup aman dan nyaman, yaitu di Pasar Atom Surabaya. Ya, jadi Pasar Atom Surabaya terus terang adalah tempat di mana saya bertransaksi emas secara aman dan nyaman, karena di situ juga terdapat berbagai macam bank pada satu tempat yang sama, pada satu mall yang sama. Ya, nah jadi jujur, seandainya tidak ada tempat yang aman dan nyaman, mungkin sampai saat ini saya berinvestasi pada tempat yang lain, ya, bukan di emas ini. Ya, tapi karena beruntung di Surabaya ada tempat itu, maka saya sering berinvestasi di situ, ya, beli jual di situ ya. Dan selama beli jual di Pasar Atom itu 10 tahun, 2010 sampai 2020 ya, itu sejauh itu sangat memuaskan. Ya, tapi sejak 2020 ya, sejak pandemi 2021 sampai sekarang saya belum menjual ya, jadi baru beli aja gitu ya. Oke. Nah, itu menurut saya secara pribadi ya. Oke. Kemudian simpan di tempat yang aman. Nah, ini ya, jadi untuk simpan, ini saya sharing. Kalau secara pribadi, saya lebih cocok simpan di bank ya, di safe deposit box ya. Khususnya apabila Mas Batangan rekan-rekan sekalian udah mulai banyak ya, gitu ya. Nah, kalau simpan di rumah, ya bisa saja sih, tapi ya perlu lebih aman ya, khususnya dalam ketika ukurannya mulai besar ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan harga. Nah, menurut saya selama 2010 dan 2020 ya, itu saya selalu percaya ya bahwasanya harga emas yang saya beli itu selalu naik. Gak peduli emas antam atau emas CT atau emas sebagai contoh, sebagai penjelasan, emas CT itu emas yang kita beli dalam bentuk gram-graman ya. Ini saya ngomong sedikit ya tentang emas CT ya, tulisannya CT ya, atau mungkin ada orang pasar ratu yang bilangnya caitai. Yaitu adalah istilah-istilah bagi pedagang emas di sana yang emasnya itu berupa potongan ya, potongan kecil ya. Jadi potongan-potongan kecil emas itu. Jadi nanti kalau belinya misalnya 10 gram, dia potongin ya gitu ya. Nah, itu ada plus minusnya. Ya, plusnya sih harganya relatif murah ya. Jadi kalau misalnya emas antam itu harganya 950 ya, misalnya ya, atau 940 atau dia bisa harganya mungkin bisa di bawah 900 ya, emas CT itu ya. Gitu ya. Padahal sama-sama 24 karat ya. Ya, atau nggak tahu mungkin karena harga emas antamnya yang relatif jauh lebih mahal ya, seperti itu. Tapi kelemahannya adalah kalau kita mau jual kembali itu harus di toko tersebut itu lagi ya. Nah, ya kalau kita jual tawarkan di toko yang lain, dia akan istilahnya orang itu males ya atau aras-arasen ya. Dia harus ngecek dua kali, double check ini benar nggak, ini bukan emas palsu atau enggak, karena ya teman-teman tahu ya. Jadi emas palsu itu juga ada ya, gitu ya. Jadi kelemahannya dari yang CT ini, meskipun sama-sama 24 karat, di harga jauh lebih murah, tapi kalau kita mau jual ya, itu yang cepat jual di tokonya kembali ya, dengan menyertakan segala bukti fisiknya juga ya, ada kertas atau ada apalah seperti itu ya. Dan kembali ke perkembangan harga, ya. Jadi sebelum 2020 saya beli emas gitu aja ya, percaya gitu aja beli ya. Jadi beli ketika harganya relatif murah atau pas ada uang. Kemudian nggak usah mikir tentang perkembangan harga karena harga tersebut apa juga pasti akan naik ya. Nah itu sebelum 2020. Tapi setelah pengalaman saya setelah 2021 dan sekarang hingga Oktober ya 2022 itu harganya cenderung flat ya, bahkan cenderung menurun ya. Tapi yang akhir-akhir ini November ini mulai agak naik dikit ya. Nah, ini kita lihat di chartnya tadi kan. Nah, ini mana chartnya tadi? Ya, kita lihat di sini kita bisa juga buka ke harga oh, harga emas ya di websitenya Logam Mulia, website resminya di harga emas. Nah, kita bisa lihat dalam 6 bulan terakhir misalnya. Ya, ini harga 6 bulan terakhir ya. Nah, ini harganya November ini dalam posisi dia mulai naik ya. Mulai naik jadi
Jadi ini sama dengan harga waktu bulan Agustus, ya bulan Agustus 2022, ya. Jadi harganya seperti harga pada saat itu ya. Oke, ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, share screen di sini ya. Nah, oke ya, di perkembangan harga seperti itu. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, kita nggak terlalu pusing tentang harga naik atau harga turun, ya. Jadi kalau kita betul-betul detail ya tentang harga naik dan harga turun, mungkin bisa ke instrumen yang lain atau emas digital. Tapi saya tidak punya pengalaman dengan emas digital atau emas secara angka gitu ya. Saya merasa kalau mau beli emas ya beli aja batangannya ya. Ngapain kok harus lewat angka-angka segala? Kalau memang kita pengen cuan dari pergerakan harga emas ya, menurut saya secara pribadi ya jangan beli emas ya beli aja yang lain seperti saham. Nah itu ya itu yang kita betul-betul lihat secara grafik. Tapi kalau emas, menurut saya paling cocok kalau kita memiliki batangannya itu ya. Jadi bukan dalam bentuk perhiasan ya, menurut saya kalau investasi adalah bentuk batangannya itu ya. Jadi fisiknya betul-betul kita bisa pegang gitu ya. Jadi nggak sekedar awang-awang berupa angka aja ya. Nah kalau fisik itu kita pegang, maka sejauh ini saya nggak perlu khawatir ya tentang harga naik turun ya. Karena sejauh ini dari pengalaman 2010 sampai 2020 itu saya jual emas itu juga jarang-jarang. Kalau nggak terpaksa, nggak butuh untuk keperluan pribadi dalam jumlah besar itu nggak saya jual. Dan pengalaman 2010 sampai 2020 ketika beli emas itu selalu boleh dibilang menguntungkan ya. Jadi nggak pernah rugi ya. Jadi mesti lebih besar dari harga belinya waktu itu. Ya, sekali lagi ya, disclaimer ya pada saat itu. Tapi untuk yang 2020 sampai 2021 dan untuk kedepannya saya nggak tahu, pengalamannya 2021 sama 2022 pertengahan itu cenderung flat ya harga emas itu ya, bahkan cenderung menurun ya. Oke. Tapi yang kedepannya November ini terakhir agak naik. Nggak tahu berikutnya Desembernya bagaimana ya. Oke. Nah, kemudian ada saran dari ini ya, dari Investpro ini bisa juga membeli sahamnya. Nah, ini terus terang tidak sejalan dengan pendapat saya ya. Pendapat saya kalau udah masuk saham ya ranahnya lain ya, bukan masuk ke itu lagi ke mana ke ke apa ke profit lagi atau ke persentase kenaikan. Jadi menurut saya kembali ke websitenya Antam ya seperti ini ya. Mas batangan. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi menurut saya yang selama ini saya lakukan ya adalah saya membeli atau berinvestasi emas batangan ya. Nah, biasanya favorit selama ini 2021 dan 2022 pertengahan yang saya beli adalah yang ukuran 3 atau 5. Ya, ukuran 3 atau 5. Ya, tapi saat ini kadang ukuran 3 atau 5 ini kadang juga susah ya. Ya kadang yang cukup banyak itu mungkin yang 10 ya yang kecil sekali ya 3 atau 5 ini karena tengah-tengah karena favorit ini ya ini agak agak jarang ya tapi nggak tahu ya posisi hari ini ya tapi yang berapa minggu terakhir itu agak jarang ya. Oke, saya rasa itu aja sharing saya tentang salah satu instrumen investasi yang saya pernah lakukan dan pada saat itu memang menguntungkan dan saya yakin juga ke depannya emas ini masih terus digemari dan harganya menurut saya ya, tapi ya bisa jadi saya salah ya, menurut saya sih harganya mestinya itu tetap bisa bagus, tetap bisa naik ya. Tapi disclaimer juga ya, semuanya tergantung dari pemirsa ya, dari adik-adik sekalian dan teman-teman. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tetap menyukai berinvestasi pada emas batangan Antam ya. Nah, tetapi sekali lagi karena sekarang kondisinya uangnya juga agak seret dan emas antam ini harganya juga relatif mahal, maka banyak orang-orang di sekitar saya yang orang-orang terdekat yang membeli emas lain, merek lain, ya, yang juga dengan harga yang lebih murah, tapi mungkin desainnya nggak sebagus yang punya antam, ya.
Oke, itu semua kembali kepada adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Ya, saya telah men-sharingkan apa yang terjadi pada saya dan kesimpulannya sejauh ini saya cukup puas ya dengan emas batangan Antam dan juga moga-moga ke depannya harganya bisa kembali normal ya seperti sebelum pandemi itu yang dimana harganya mestinya normalnya cenderung naik ya untuk emas ya. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih ya. Silakan di komen kalau ada yang perlu dikoreksi dan sampai ketemu di video saya berikutnya dan salam sehat selalu ya.